selamat datang di channel Brana Purana dalam program Inbox Inspirasi buat kamu. Oke, semua orang yang ada di Bali ataupun yang pernah udah nikah pasti kenal dengan sosok ini. Oke, ya siapa lagi kalau bukan? Gerai. Oke, ini nama panggungnya memang Gerai ya? Gerai nama tai. Gokil. Jadi nama panggungnya adalah Iya, Gerai. Gerai. Itu ilham apa memang nama aslinya? Sebenarnya sih emang Gerai, cuma G-nya aja sih. Oke. Rainya emang nama panjangnya Ana Agung Ayu Madirai, dalam kurung Nirod. Dalam kurung Nirod. Satu. Semua Nirod. Ya. Itu kalau kan aku nikahnya di mana? Nikahnya di Bebalang Sembung. Sembung. Udah punya anak? Udah punya anak. Baru berapa? Baru satu. Baru satu. Usia berapa? Usia 6 tahun. 6 tahun. Oke, ini profesinya adalah sebagai penyanyi dangdut di tempat wedding. Di tempat wedding. Oke, keren sekali ya. Kalau bayangan orang-orang mungkin penyanyi dangdut yang dari panggung ke panggung, sekarang ini tempat mewah. Wedding party itu kan mewah kan? Iya, mewah Ada juga. budgetnya. Apalagi budgetnya gede ya. Wes, keren. Ini Tapi mahal. sing-singlah single beli, singlah single. Kenapa buat? Belum siap aja karena kan pengen dari bawah dulu, biar punya nama dulu, biar banyak orang tahu dulu. Kalau Betul. sudah banyak yang tahu baru bikin single. Jadinya kan kalau kita udah punya penggemar banyak, Betul. sekali kita bikin single banyak yang nonton. Iya. Tapi sempat kan dari awal tuh kenapa harus di party weddingnya? Karena seringan jawabnya sering dari awal nyanyi emang dari sana di tempat wedding. Pertama belum jadi penyanyi, Iya. emang dari sana saya dapat sama teman sih biasanya. Sama teman biasanya. Ada yang nyari, kok mau nggak nyanyi di tempat teman? Oh itu awal. Jadi awalnya kayak gimana sih? Awalnya pertama kan teman ada acara nikah nih, Nikah. terus disuruh nyanyi, terus tempat. Itu di usia berapa? Baru umur berapa? Udah gini kok, udah nikah kok. Udah nikah. Nyanyi udah nikah dulu baru nari. Baru ada. Oh, nari juga bisa. Nari juga, kan jurusan tari beli. Oh, keren. Di Jurusan tari, Di? SMK Tari, SMK 4 Bali. SMK Bali. Oke. Terus abis awal mulanya, lanjut lagi ceritanya. Disuruh nyanyi, tapi kamu ini ya nggak bayar, nggak apa-apa itu. Nyari pengalaman aja sambil nyumbang. Terus dari sana Oke. ada nyanyi lagu Bali, lagu pop, terus lagu dangdut. Tapi pakaiannya masih sopan banget. Sopan Beli. banget. Karena kan pertama nyanyi itu pakai celana panjang, pakai Iya. pakaian adat. Terus ada yang bilang tuh para undangannya tuh itu penyanyi dangdut kok pakaiannya kayak gitu. Dibilang norak lah, Oke. terus gak seksi lah, gak ada yang Oke. nyari beli. Oh, Sempat gak ada yang nyari. Gak ada Terus? yang nyari. Terus tuh udah dibilang setiap nyanyi tuh di tempat acara tuh, pokoknya acara apa tuh pakai pakaian sopan tuh pasti nggak ada yang nyari. Oke. Dibilang lah itu kok penyanyi dangdut tapi pakaiannya kayak gitu. Sampai terus ada yang sopan. gitu. Terus sopan. Iya. Jengah beli karena Oke. jengahnya mungkin ya jengah. Terus diam-diam pakai pakaian seksi dari sana ada banyak yang nyari. Diam-diam pakai pakaian seksi. Ini artinya tanpa izin Tanpa izin suami. karena suami nggak ngasih pakai pakaian seksi. Oh iya, betul si suami mana yang rela? Iya, takutnya sudah kalau pakaian seksi nanti kan kata-kata tetangga, Iya, betul. teman-temannya suami udah nikah kok pakai seksi-seksi Iya, nyanyinya. betul. Tapi itu kan juga perform hanya untuk di wedding Iya, aja betul banget. kayak gitu. Dan Benar. terus keluar untuk pakaian seksinya untuk di wedding singer, terus abis itu ditawin sama si suami. Ditauin, dimarahin sempat berantem dikit lah, kamu apa pakai pakaian seksi nyanyi bla bla bla. Tak giniin suamiku. Wih, kalau pakai pakaian sopan kita nyanyi nggak ada yang nyari, Iya. nggak ada yang mau nyawer. Iya. Terus suaminya bengong, Iya. serah digituin, Oke. terserah kamu gitu Oh, kan. terus? Terus kalau pakai pakaian seksi bayarnya segini. Terus suami bilang, wih, liu gitu ya. Beli salam nih. Terus habis itu. Terus ya terserah Ci, yang penting kamu bisa jaga diri, jangan sampai ngambil pekerjaan yang tidak. Iya, tapi biasanya kalau misalnya dapat job singer wedding, suami ikut juga. Nggak pernah. Kok gitu? Saya nggak pernah ngajak suami nyanyi beli. Kok gitu? Paling sama asisten tuh adik kandung. Oh, keren. Kalau adik kandungnya nggak bisa, sama keponakan suami. Oh. Kalau keponakan suami juga nggak bisa, sama temen. Iya. Pokoknya harus ada cewek satu berdua pergi. Oh iya, betul. Pernah betul. sendiri pergi, semuanya sibuk sendiri saya berangkat. Berani banget.
demi uang beli. Kalau kita nggak gitu nggak bisa makan loh, nggak bisa bayar utang. Itu semua kayak itu sih. Iya betul. Jadi awalnya mulai dari itu, dari teman mulai dikenal. Terus dari teman-teman ya punya nama juga bantu gitu. Oke. Tapi ini jobnya banyak banget teman-teman juga buat yang pengen kepoin. Instagramnya ada di sini. Jadi namanya Regong. Ya. _gong. Re.gong. Ya. Iya, itulah. Jadi teman-teman bisa kepoin Instagramnya di sini. Jadi ada banyak sekali video-video yang udah mulai diupdate, di-upload ya di feed-nya tentang wedding singer di sini. Nah, kenapa milih wedding singer? Kan juga bisa nari. Kenapa nggak milih nari jadi liku atau apa? Dulu saya desa Rai beli. Terus keren, memang kayak gini tiba-tiba desa raya, penceng kayak gini ya. Terus ngajarin murid SD nari, sisil, nari-nari itu udah pada umumnya dari Bali. Iya. Karena itu udah pas nari desa Rai, sempat ke Lombok juga narinya. Keren. Karena malam-malam pulang nggak dikasih sama suami. Pernah jadi joget juga beli. Jadi joget. Dulu pas Bajang masih joget karena kan keadaan tiang kan sederhana beli, nggak punya banget, nggak miskin amat, pokoknya sederhana. Iya. Jugaan terus orang tua kerjaan kuli bangunan, ibu juga jadi ibu rumah tangga, jadinya biar gak nyusahin orang tua kan dari joget gitu. Tapi biasanya kalau latar belakang anak Agung itu emang punya warisan 7 turunan dan saya punya warisan sakit gede sengelah tuh karena warisan beli apa sengelah. Ini berapa saudara? 3 saudara. Kamu nomor 2, paling menceng, paling budok, paling lebihan petu. Yang pertama itu cewek. Yang pertama cewek. Cewek udah nikah juga. Udah nikah, nyerot juga. Nyerot juga. Sama orang biasa. Terus kedua saya. Ketiga adik, tomboy dia cewek. Cewek juga semuanya. Berarti ada sentana. Sing tawang. Saya tahu adik, nggak tahu juga adiknya maunya tanah atau enggak, kayaknya sih menurut dia aja. Oke. Terus latar belakang dari sederhana, kamu memberanikan diri pada saat itu untuk terjun di dunia entertainment nggak mudah loh. Betul banget, ya kan? banyak godaan. Iya, apalagi anak nggak suka. Nanti kita sebelum menuju ke sana. Jadi ini tanggapan orang tua gimana di awal? Nyanyi kayak gini ya, goyang-goyang gitu. Orang tua sih mendukung aja beli, karena kan orang tua udah tahu batasannya kayak apa, terus nyari uangnya tuh susah banget gitu. Makanya pas udah nikah sama suami, udah nyanyi lah biar bisa ada pemasukan. Dulu saya nggak punya apa beli, nggak seperti sekarang gitu. Suami kerja di mana? Sekarang suami kerja tempat dia kan masih muda sih di koperasi. Oke, keren. Sampai bisa di titik ini, bisa beli ini itu, beli kendaraan segala macam itu lumayan panjang perjalanan. Terus tapi ada pernah di tempat titik terendahmu ketika menjalani profesi ini kayak apa sih? Bilang gampang enggak juga beli. Bilang susah, ya sedikit susah. Banyak rintangan lah beli, banyak rintangan. Pokoknya gimana ya, di saat saya seperti ini banyak aja yang menghujat. Pasti itu, karena kita jangankan dirimu, aku aja ketika ada di posisi pasti ada yang bla bla bla, pro kontra itu tetap ada, netizen itu pasti tetap ada, yang juga haters itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapinya sih? Sebenarnya haters itu adalah orang yang ngefans dengan kita dengan cara yang berbeda. Buktinya dia terus kok nge-stuck kita masih kan. Nah itu yang ipuin. Iya kan? Itu caranya gimana? Pasti ada yang nyindir, Rai itu kayak gini lah. Kalau di Instagram ya, apa di pas nyanyi nih? Kalau di pas nyanyi emang ada? Pas nyanyi nggak ada sih yang gini, palingan yang nggak suka sama saya itu palingan ya yang udah berumur palingan. Kalau di Instagram? Sama nggak ada sih, banyak yang kalau di lingkungan itu? Lingkungan itu ya ada pasti. Yang nggak suka, apalagi udah nikah kan beli. Iya anaknya udah gede, nggak mau bikin anak lagi, cara anak bajang. Terus banyak yang kayak gituin saya. Cuman saya cuek aja karena dia nggak tahu posisi saya tuh kayak gimana. Betul sih, betul. Terus ketika orang tuamu mengetahui hal ini, bagaimana respon? Ada pernah sedih nggak ketika melihat dengan kondisi yang lebih sederhana, yang sekarang udah semakin berkembang ya kan, dengan dirimu? Sempat orang tua nangis cepat itu orang cepat nangis karena saya nikah kecil beli. Umur berapa sih nikah? 19. Itu baru tamat SMA-nya? Baru tamat SMA, dapat kerja 1 tahun. Langsung kerja di mana? Kerja di Denpasar. Oke. Jadi terus? sales sudah kerja 1 tahun, ditahuin dah ada surat datang dari Banjar itu kan, orang tua buka nangis marah dia.
kok sampai gini sama orang tua, pakai bahasa Bali ya sama bahasa Bali. Awak sebisa apa kalau lacur kene gitu sama ibu, dan ibu nganten. Kalau cerita itu pengen nangis loh beliau. Aduh gimana ini yang beliau itu namanya beliau. Makanya mas ada di posisi sekarang itu saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Betul. Terutama juga buat orang tua, orang tua sudah memberikan kepercayaan, biarpun dulunya pernah mengecewakan karena kita umur kecil nikah. Betul. Terus belum kita belum bisa ngasih apa-apa orang tua. Dulu nggak pernah ngasih apa orang tua, palingan minta bekal tuh aja dikasih sedikit, bersyukur. Makanya saya tuh nari joget, nari sisil. Joget sisil lagi. Ngajarin siswa nari. Ini yang paling banyak income biasanya. Itu. Ngajarin nari. Sekarang masih? Udah selesai, karena udah disuruh selesai sama suami. Nari joget pun tuh kena sama suami beli. Oke, ini joget. Kita tahu ya kalau pada umumnya joget di Bali itu identiknya kan dengan itu tanggapan masyarakat, dan gimana cara kamu nih untuk menanggapi dan membawa pembawaanmu biar orang-orang percaya bahwa apa mungkin sisi positifnya? Kalau saya beli menurut saya ya, saya sebagai gimana ya? Lakon seni lah. Lakon seni dan sudah. Kalau joget nggak isi goyang buang-buang tuh nggak ada yang nyari beli. Betul banget. Iya. Karena kebanyakan asumsi masyarakat tuh kayak gitu, cari buku joget karena emang yang dikit bang, pasti gitu. Mungkin ya joget yang sopan, tapi palingan kalau ada yang sopan tuh palingan perkantoran ya. Betul. Nah terus jadi ketika mendalami itu pernah sempat joget berapa kali nih, ada berapa kali? Itu di wedding juga? Di tempat wedding. Iya, itu berapa kali itu? Berapa kali saya lupa beli. Banyak ya? Enggak sih, banyak banget pokoknya. Ada berapa kali ya? Pas udah ada berapa kali tuh nari joget ya? Lupa saya. Terus pada saat nari joget ada hal-hal yang kan pastilah ada hal-hal yang tidak diinginkan, artinya yang si klien ataupun si para undangan yang yang senonoh kata kutip, tahu kan? Itu pernah dialami nggak? Enggak, kalau untuk nari joget aku nggak pernah yang namanya ada pelecehan atau gimana. Oh iya. Sudah, makanya bersyukur sampai sana. Terus pas nari joget ketemulah suami, disuruh selesai kamu nari gitu. Saya yang biayain kamu hidup, pret gituin ya. Waktu itu ya. Sekarang ya sakit gede. Terus habis itu ya udah aku selesai nari gituin. Tapi jangan suruh selesai nari gini ya, nari Desa Rai. Oh iya silakan. Ya. Kasih kok nari sisil. Tapi sampai sekarang masih untuk Desa Rai job tuh? Udah selesai. Kenapa? Itu udah karena pulangnya malam-malam. Nggak dikasih pas anak kecil, soalnya kan sebagai ibu kita harus tanggung jawab sama anak juga. Udah nggak dikasih. Yaudah kalau kamu nggak ngasih aku nari Desa Rai, aku mau nyanyi gitu. Mau nyanyi apa? Lagu dangdut. Carunglah bunyi luang kan gitu ya Mas. Pokoknya selalu dipatah, tapi dari belakangnya dia tetap bikin semangat aku. Nah, itu dah. Terus pada saat nih di wedding party awalnya kita ngejoget. Kok udah semakin tahu nih, Gomray nih. Joget apa goyang dangdut nih? Ini jogetnya dulu. Itu tidak pernah ada pelecehan. Tidak ada. Tapi sampai sempat nggak ketika ada yang minta dong nomornya si joget tadi misalnya buat apa? Mungkin klien kan bisa diajak, karena bisa sampai sempat nggak ada yang ngechat sembarangan. Nggak ada seperti itu. Bagus lah. Kalau aku nggak ada, malah cowok yang takut sama saya beli. Kenapa? Saya lebih pede. Lebih pede, terus munyi saya tuh kayak gimana ya, agak kayak ngetuk lah. Ngetuk tuh loh, jadi kayaknya takut. Iya, itu untuk menjaga diri juga bagus juga ya. Oke, sekarang kita terjun nih ke profesi yang sekarang, menuju ke singer wedding. Itu orang-orang sekarang udah mulai kalau di benakku ya, kalau orang mandang singer wedding itu positif banget loh. Beda loh dengan joget wedding. Iya. Ya kalau joget wedding identik kayak gimana. Kalau single wedding itu pure hiburan aja ya kan. Betul, nah, ini beberapa tahun kemarin nih melakukan ini sampai sekarang. Apanya? Single weddingnya. Berapa tahun gitu? Udah ya. Udah ada 3 tahun lebih. Lumayan juga ya. Lumayan juga ya itu. Nah, ini paling terjauh di mana sih dapat? Di Buleleng. Disamperin juga. Diambil juga tuh. Diambil. Pulang pergi? Lumayan tuh. Bulelengnya nggak jauh sih. Buleleng paling jauh kan di desa barat itu kayaknya. Ini masih utara sih, dekat-dekat ya Kintamani lah. Paling suka nyanyi apa? Aku kebanyakan suka lagu dangdut Jawa. Kenapa? Karena
karena dari sana gimana, karena kan dangdut Jawa sekarang tuh udah ngetren Ngetren banget ya. banget. Banyak yang suka, orang Bali suka, terus orang-orang ya Papua, banyak pokoknya di Iya, iya. Indonesia ini banyak yang dangdut terkenal dangdut. Berarti kamu harus ngapal dulu dong ada lagu-lagu itu. Iya, harus tahu nadanya. Nadanya. Terus kamu kalau misalnya ke party orang itu kamu bawa karaoke-nya, filenya apa disediain langsung? Bawa pakai di HP aja. Kalau pakai keyboard mahal beli. Oh iya. Nggak akan ada yang nyari kalau Iya, mahal. belum juga Belum keyboardnya, Iya, ya keyboardnya. kan? Kanggoinlah sederhana dulu, yang penting bisa menghibur para undangan. Iya, dan itu harus identik dengan pakaian-pakaian yang seksi. Pakai pakaian seksi. Ya, seperti yang tadi alasannya. Sempat banyak yang juga gini, kalau nanti mau kalau ngibur, tolong ya pakaiannya yang seksinya banget gitu. Oh, masa sempat juga ada? Sempat banyak yang kayak seksiin lagi dikit gitu. Kita harus ikutin karena kita Iya, dapat uang, iya, gitu. Kita iya. dapat saweran lagi. Iya, kalau boleh tahu ini pakai manajer apa enggak? Enggak. Oh. Manajer. Hidup sendiri aja. Udah Bli. bisa ngatur tuh semuanya tuh? Udah ngatur sendiri aja. Sempat dalam satu hari itu berapa banyak job tuh? Satu hari palingan banyak 3. Paling banyak Enggak tiga. bisa lebih dari itu beli. Kenapa? Enggak bangke. Enggak bangke ya. Kita beli utamakan kondisi beli. Iya, betul-betul karena kita nggak hidup mas sekali besok lagi kita. Besoknya bisa lagi dari rezeki. Itu 3 dekat-dekat apa ada jauh? Ada yang dekat, ada yang jauh. Ini semua di wedding party. Iya. Bisa nggak untuk 3 bulanan ulang tahun atau apa? Bisa konser? bebas. Pernah Bebas. ngisi acara klub motor, pernah acara Oke. ulang tahun anak-anak, pernah. Iya. Tapi kalau ulang tahun anak-anak tuh nggak lagu dangdut, Iya, lagu anak-anak menyesuaikan. sambil MC Sambil juga MC. gitu. Oh, MC juga lah ini. MC juga. Oke, keren. Aduh. Keren. Iya. Terus Yang beli basah. oke, terus habis itu mulai dari fitting-fitting baju yang sesuai. Itu kan perlu modal juga. Perlu modal. Makanya kalau contoh hari ini kita dapat job Iya. di tempat wedding dengan budget segini, terus kita sisihin biar kita bisa beli pakaian atau apa, make up gitu harus Pertama kali honormu ngejob wedding party itu berapa sih? 100.000. Seriusan? 100.000 beli. Itu nggak? Belum punya nama, baru-baru tuh. Saya nggak berani budgetin Iya, karena iya. saya belum ada yang tahu. Tapi lumayan loh ketika dia baru pertama kali naik panggung aja udah 100.000. Orang lain baru naik panggung itu hanya sebatas satu kata loh ucapan terima kasih. Itu beli ya. Gini beli. Aku bersyukur kok karena kan dari 100.000 tuh kita punya nama beli. Iya betul banget. Contoh kayak bukan gimana ya, kuli bangunan itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 betul. nyari 100.000 loh. Panesan, hujanan. Iya. Jadi kita harus bersyukur Iya, beli. ini cuma satu panggung paling 30 menitan. Ya, Paling nggak ada setengah hari. Ya 5 lagu ya sudah Iya. dapat 100.000. Iya, itu dulu banget tuh. Dikasih nasi nggak? Nasi lah. Kalau gitu mau kede banget tuh ya. Oke, terus habis itu mulai dah nih ngapal-ngapal. Ini belajar vokal juga apa gimana? Belajar vokal sendiri. Lihat di Coba. YouTube, terus lihat-lihat di Instagram juga. Tapi suaranya bagus banget. Ntar kita di akhir kita untuk bisa nyanyi. Keren. Oke, habis itu mulai dikenal. Mulai dikenal juga. Terus pokoknya enggak lah. Kamu pengen membangun personal branding yang kayak apa sih? Orang-orang tuh biar tahu kayak kalau bisa manggilnya si Gomre ini personal branding yang kayak apa sih yang pengen kamu ciptain di masyarakat untuk wedding singer itu? Yang seksi image-nya itu? Enggak, kalau bisa buat orang-orang yang senang nyanyi gitu. Hmm. Pesan saya sih kalau buat orang-orang yang terutama dangdut ya. Iya. Terutama dangdut, kalau kita sering nyanyi dangdut, Hmm. tempat-tempat dimanapun, utamanya itu bisa pede aja. Itu aja sih, Iya betul banget sih. pede. Karena ketika kita ada di panggung, kayak merasa kan semua pasti melihat kita kan, merasa aduh gimana udah bagus nih. Tapi pas pertama kali jadi singer wedding itu si suami itu setuju. Setuju? Karena udah tau lah bayarnya segini gitu. Kan 100.000 tuh ya pertama. Pertamanya Iya. ya karena pakaian sopan. Oh. Gak apa-apa ya dapat sedikit, berarti pakaian lu sopan gitu. Oh, Karena kan gitu. dia pertama-tama mungkin kan malu sama tetangga, Iya mungkin iya kan iya di- iya. itu udah capek dah beli, udah dasarnya udah nggak dikasih, kena anak kecil kan. Iya. Gimana caranya biar nggak kasihan, suami juga beli. Hmm. Suami kasihan nyari uang sendiri, saya harus Betul. ada pemasukan, mumpung saya punya gimana ya, kemampuan beli, Betul. punya hali sedikit lah, emang nggak Iya. bagus-bagus banget. Hmm. Tapi saya coba ini dangdut dengan pakaian seksi gitu. Dari sana ada banyak yang nyari. Banyak nyari job tertinggi sebelum corona puncak banget ya.
Enggak sih, sama-sama karena Sama-sama enggak juga. berani mahal, paling mahal kalau kondisinya lokasi jauh. Lokasi jauh. Baru mahal. Oke, sampai titik sekarang itu bayaran tertinggi berapa sih? Untuk per sekali job ya? Itu privasi. Privasi. Kalau berani soalnya kan kita sebagai dangdut itu beda-beda harga sih. Iya, menyesuaikan Iya, kondisi iya. juga. Kalau kita harga gini takutnya penyanyi lain tuh gini Iya, gitu. betul. Jadi untuk harga tuh harus privasi sih. Benar. Ada yang nanya baru kita gitu. Nah, abis ini kan udah tenar nih melawang buana di semua wedding party orang-orang, semakin dikenal. Itu ada endorse yang masuk lagi. Kalau untuk ini dangdut, Iya, kalau berupa produk kah ataupun produk jasa dan segala itu macam. paling di TikTok. Oh, punya TikTok juga. TikTok Berapa juga. followernya sekarang? 25. 25 apa? 25k. Ih, keren. Baru sedikit tuh beli. Banyak itu 25 kan? Sedikit kok. Iya, dan itu udah ada endorse Udah langsung. ada endorse, ada makanan, ada tempat objek wisata, terus Itu mulai dari kapan endorse-nya masuk? ada lagi udah 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Baru sedikit kok bikin TikTok beli. Hmm. Bikin TikTok yang gimana ya? Kalau TikTok tuh kan bahasanya yang jorok-jorok, Iya. tapi bikin orang ketawa, tapi Iya, betul. jorok-joroknya tuh nggak sampai memperlihatkan beneran Iya. gitu loh. Misalnya Cuma kayak apa? aja. Misalnya kayak apa kata? Adon yang mau bulu gede lo beli. Tapi kan kita nggak tahu Iya. bulu gede itu apa. Gitu. Karena itu juga gimmick untuk menarik viewer, Iya, ya kan? betul. Udah ada yang FYP? Udah banyak. Banyak. Yang ini tuh sih tuh banyak kok yang tahu pasti ada yang tahu kok di TikToknya. Iya, itu. iya. Beli udah nggak pernah nonton. Karena TikTok itu kan mahal sekali scrollnya itu kan, takut kuotanya habis. Kayak beres ya. Oke, habis itu mulai dari tapi ada nggak suka duka hal yang paling menyedihkan ketika menjadi singer wedding atau wedding singer? Pendidikan di saat Iya. apa ya? Di saat ada orang yang gini yang sikapnya nakal. Nah, itu pasti dong. Karena kan ketika kita masuk ke panggung, pasti kan ada banyak nih kerumunan Kerumunan. yang ikut joget segala macam. Iya. Ada nggak ya sama-sama yang Ada. pelecehan? Sampai rok saya itu sampai dinaikin beli. Serius? Bener. Ini saya nggak mau nyebutin orang Iya, sama iya, lokasinya iya. ya. Yang penting yang nonton pasti ada yang tahu kok. Ya, ini di wedding singer. Ya, ini pada saat dia acara wedding orang. Terus Pas gimana? saya nyanyi, pas saya nyanyi, terus tak kirain kan banyak tuh orang yang nyawer gitu, Iya, iya. orangnya itu tiba-tiba datang naik ke panggung, tak kirain dia mau ngapain, dari belakang langsung dibuka. Saya pakai celana pendek kok dalamnya pakai Oke, straight, iya. tuh udah langsung saya tampar tuh cowok itu di tempat. Bagus. Itu baru sekali tuh digituin seumur 3 tahun lebih 3 saya tahun nyanyi, lebih nyanyi. baru sekali digituin. Yang lainnya nggak pernah. Sama dipukul juga pantatnya pernah, sampai Oke. sakit, sampai selesai saya nyanyi pernah. Tapi bayar kan? Dibayar tetap. Iya, karena Cuma profesional. pas saya digituin Dibayar langsung oleh selesai. yang punya wedding. acara. Tapi nggak ditegur tuh orang itu sama si. Gimana ini alasannya ya punya gitu aja dia. Oh, gitu aja. Kalau kita udah bilang punya, kita nggak berani komen apa. Ya Bi. itu aja, itu paling rawan loh ketika ada di wedding singer ya, di wedding party orang. Jadi Pasti penyanyi disalahin. iya. Percaya nggak beli? Kalau cowok sampai bikin pelecehan, pasti penyanyi disalahin. Iya. Sebenarnya kan nggak penyanyi yang salah beli. Penyanyi itu baru dibilang lah, siapa suruh pakaiannya seksi, siapa suruh. Kalau gitu misalnya alasannya kenapa Kak? Kenapa kalau dia di televisi ataupun di gini masuk Iya. di televisi Nah, kayak kan gitu? ini dia. Kalau emang bapaknya seperti itu ngomongnya, kenapa bapaknya nyari saya? Kayak gitu. Oke. Makanya dia Terus abis pas itu roknya dinaikin, terus gimana gini sikap yang punya party? malu banget, minta maaf sebesar-besarnya gitu. Oke. Terus yang di sekeliling itu? Iya, bengong semuanya, langsung saya matiin musiknya, saya panggil cowoknya tuh langsung langsung saya tampar, terus dia bilang mau maaf, saya nggak sadar gitu, dia bilang, ih nggak sadar apaan, udah jelas dia udah naikin rok saya. Ya. Dan itu pukulan mental loh. Di sana Trauma saya nggak? Trauma nggak? enggak, saya nggak trauma sih beli. Ah. Kenapa beli ya? Yang saya pertama, saya malu sama penonton yang ada di depan. Betul. Dia udah pakai celana beli, cuma Iya. kan nggak sopan sama ibu-ibu, ada nenek-nenek, ada anak kecil gitu loh, Iya. kasihan. Itu yang saya takutin beli. Kalau sama orang yang dewasa ya udah nggak mikir saya. Cuma pas saya malu di sana tuh sama adik-adik kecil-kecil, terus sama anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, ya kasihan lah juga, malu juga di saat itu. Dan suami tahu kan hal itu? Tahu? Terus gimana responnya? Si laporan anak digituin, disuruh ngelaporin, Iya. maunya ngelaporin, biarin aja mungkin. Iya, karena- Dan alasannya dia bilang punya gitu Nah, aja. kita juga pasti kalau ngelaporin itu banyak biaya, ribet lah Iya. ya. Oke, terus habis itu
gimana nih bentuk penjagaan dirinya agar antisipasi hal itu gak Makanya bakal setiap terjadi? ngamen saya bilang sama tuan rumahnya atau sama siapa biar nggak ada Orang yang mana panggung? enggak bukan naik panggung. Ben? Naik panggung tuh saya kasih. Iya. Entah dia mau megang pinggang boleh, yang penting jangan sampai ada pelecehan sampai naikin rok tuh nggak Iya, boleh. iya, Itu iya. aja sih. Saya biasa kok narik tangan cowok suruh pegang pinggang apa-apa. Oh. Mau peluk boleh, peluk gini boleh. Iya, peluk gitu. rangkul, iya. Rangkul tuh yang penting jangan sampai ada pelecehan naikin rok terus sampai tangannya. Iya, pelecehan gitu lah, bentuk-bentuk pelecehan. Oke, terus berarti lumayan juga dong gini ya. Sampai itu diketahui oleh orang tua kejadiannya itu. Enggak lah, ngapain Tidak. kita nanyain sama Ya, aku? enggak, maksudnya sampai orang tua sampai tahu dari orang Enggak. orang lain itu kan biasa. Enggak, beli enggak ada yang tahu ya. Terus sampai sejauh ini nih itu dukanya. Itu dukanya. Kalau sukanya kayak Baru gimana? sekali dukanya itu yang itu aja. Ya, semoga nggak terulang lagi. Nggak terulang lagi. Terus sukanya kayak gimana? Sukanya bisa menghibur, sukanya bisa bisa menghibur di tempat orang, terus orang itu suka, seneng, terus nyari lagi, itu senengnya. Keren. Itu ya. Itu. Ketika kan dari mulut ke mulut kan. Mulut ke mulut iya. aja, ataupun nyari penyanyi itu ya waktu ini itu Iya. seneng banget lah beli. Keren. Makanya saya terkenal tuh berkat orang-orang yang mulut ke mulut Iya. loh. Intinya dia punya kepositifan lah kan untuk Iya. menyalurkan satu sama Iya. lain. Karena ada prestasi di sini. Tapi suaranya bagus sekali, serius. Oke, sebelum kita nanti tutup, pengen dengar satu bait aja Diren atau di apa, lagu apa terserah, apa yang favorit kamu nyanyikan di party orang. Oke, lagi apa nih mau nyanyiin? Lagunya Beli Rai Penny aja. Aduh keren. Lagu Jujur aku Beli ya. fans banget sama Ray Penny. Aku Semoga juga ngefans. iya, semoga nanti bisa diundang Beli Ray Penny bagi yang nonton, semoga bisa diundang nanti. Astung Karo. Oke. Yuk, silakan. Cobain ya. Kamu Oke. ini ngerosok mungkin. Digedein adanya Ada biar jelas. taksinya Beli. Hah? Ada taksinya sebelum nyanyi. Oh, apa? Cek cerot. Yes. Itu taksinya. Biasanya kalau pakai mic CCST. Gimana nih kalau pakai mic? Kelihatan Beli nanti kita di belakang Oh iya. Pokoknya di taksu. Iya. Cek ceret jeros. Nah, itu. Dan itu emang dibilang di party. Hanya di TikTok aja. Kalau di party nggak ada yang nyari nanti Beli. Oke, sedikit ya Beli. Lanjut. Nit, ada bunyi kletat-kletit. Kata. Oke. Ulah. Bener, ini ketawa terus loh Beli, gegian Beli. Udah bahasanya lalu. Oke, lanjut. Kalian ada Jawa yang apa yang suka? Lagunya banyak Beli. Ya, coba. Cobain lagu yang aku paling suka ya untuk di bulan-bulan ini, Mendung Tanpa Udan Beli, itu bagus. Apa? Mendung Tanpa Udan. Apa namanya? Mendung tapi nggak ada hujan Oh, gitu artinya. bagus. Lanjut. Coba ya. Direknya aja. Oke. Mendung tanpa udan, ketemuan kelangan. Kabeh kowe sing diarani perjalanan. Cek. Awak dewe tau duwe bayangan besok. Yo wes waya omah-omahan, aku maca koran sarungan, kowe blonjo. Gitu aja deh, Nanti kalau misalnya ada yang party, tak kuling ya. Kuling. Jadi- Gratis kok. Serius nih? Mau pulangnya bayar. Oke, terus pesan terakhir sebelum kita tutup, apa yang bisa kamu sampaikan kepada generasi muda yang pengen mencoba untuk entrepreneur ataupun entertainment, Untuk mencari uang gitu ya. yang mencari uang dengan basically-nya dia, dengan passion-nya mereka untuk sebagai pemula, apa ya? Pesan aku buat kalian yang terutama yang masih muda, intinya jangan pernah nyusahin orang tua, apalagi kita pengen beli ini beli itu sampai kita gimana namanya, bahasa Balinya ngambul gitu ya, sampai seperti itu, karena orang tua tuh susah banget nyari uang, sampai panesan, sampai ngutang kayak gitu. Jadi buat kalian kalau pengen beli sesuatu, bekerja keras dengan tenaga kita sendiri. Iya, yang pasti harus halal loh ya. Harus halal. Betul.
Kalau seandainya kalian udah kerja, ingat ngasih orang tua biarpun sedikit. Betul, karena itu menjadi sedikit tuh bermakna. Kebanggaan juga. Ya. Itu aja sih. Iya. Oke, terima kasih waktunya karena udah sekian lama baru bisa mampir di sini ya. Jadi terima kasih banget untuk bisa meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Oke, buat teman-teman sampai di sini dulu perjumpaan kita di Inbox Inspirasi buat kamu. Sampai ketemu lagi di inbox-inbox yang akan datang. Bye. Dah.